mendengarkan, kita hayati apa yang akan disampaikan oleh guru kita, dan mudah-mudahan untuk menambah ilmu pengetahuan kita di bidang agama dan juga untuk memperkuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Habib Hamzah Al-Atas. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa walah. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah bubur subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan senantiasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya serta taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin jamaah bubur subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit masalah pernikahan atau masalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya, ini sebenarnya topik ini sudah pernah kita jelaskan, tapi saya lebih fokus nanti adalah ke masalah wanita yang haram dinikahi tapi secara hurmah muaqqatah. Hurmah muaqqatah artinya yang diharamkan secara temporer. Artinya enggak selamanya diharamkan. Kalau sudah berubah keadaannya maka jadi halal. Ya, ini mungkin yang bahasa Arabnya, saya sudah bikin juga bahasa Indonesianya ya seperti ini. Nanti juga kalau mau di copy ada apa yang nanti diberikan ya, itunya. Ini artinya secara skema ini kita mau perjelas kalau dari ayat Quran tersebar ayatnya di mana-mana ya. Ini supaya simpel kita gabungkan semuanya supaya jadi paham ya. Itu adalah mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi, yang sering kita bilang mahram ya, bukan muhrim ya. Ulang suka bilang jangan salaman, kita ini bukan muhrim. Salah, bukan muhrim, salah. Kalau muhrim berarti orang yang berihram, ihram haji, ihram umrah, itu namanya muhrim. Orang pakai pakaian ihram itu namanya dia niat menjalankan ibadah umrah atau haji, namanya muhrim. Tapi kalau wanita yang haram dinikahi disebut mahram ya. Nah, mahram ini yang haram dinikahi ya ada dibagi dua, yang haram secara permanen, ada yang haram secara temporer. Yang permanen ada dibagi tiga lagi ya, tiga kategori. Yang pertama karena hubungan nasab ya, ini saya jelaskan secara cepat karena ini hal ini sudah pernah kita terangkan dan kita juga sudah paham ya umumnya, yaitu ada ibu ya, ibu sampai ke atas, ibu, nenek dan seterusnya ke atasnya. Ini juga kalau yang ini, hubungan ini ya, yang haram secara permanen ini sekaligus enggak batal wudu ya, yang tidak batal wudu. Ya, ada ibu, kemudian anak perempuan ke bawah terus ya, anak perempuan, cucunya, anaknya lagi, cucu, itu maksudnya itu juga termasuk mahram ya. Kemudian saudari ya, saudara kita yang perempuan, baik kakak atau adik ya, yang perempuan. Terus anak dari saudara ya, keponakan istilahnya kan. Kemudian anak dari saudari ya, keponakan dari
tadi dari anak laki kah, anak perempuan, pokoknya namanya keponakan itu termasuk mahram. Kemudian bibi dari ayah dan bibi dari ibu, ya. Orang kita bilang orang apa, encing ya, atau pokoknya encing ya dari ibu atau dari bapak, ya itu mahram. Ini yang hubungan nasab, ya, hubungan darah, ya. Kemudian ada karena persusuan, ya. Itu kata Nabi, ma yahrumu bin nasabi ma yahrumu ma yahrumu bir radha ma yahrumu bin nasab. Apa yang haram karena persusuan itu juga haram karena nasab, ya. Apa yang pernah sama jadinya, maksudnya yang ini sama ke sini, ya. Seperti apa? Kalau di Al-Qur'an hanya disebutkan ibu susu dengan saudara susu, itu ya termasuk mahram kita. Sesuai dengan hadis Nabi, ya, maknanya lebih luas. Jadi bukan ibu susu atau saudara susu saja, tapi termasuk, ya, misalnya kita seorang menyusu dengan seorang ibu, maka anaknya menjadi saudara susu. Terus ibu susu punya adik, ya, itu jadi bibi susu. Ibu susu punya ibu, jadi nenek susu. Itu semuanya, inilah yang sama seperti ini. Jadi kata Nabi, yang haram dengan nasab sama dengan haram karena persusuan. Seperti itu, ya. Dan juga kita sudah tegaskan waktu itu, ya, yang dikategorikan seorang itu menjadi saudara susu, satu syaratnya waktu menyusunya, masa menyusunya yaitu tidak lebih dari 2 tahun. Kalau anaknya sudah lebih dari 2 tahun dia menyusu, maka itu tidak dianggap saudara susu. Kemudian, ya, kadar nyusunya seperti apa? Kata Nabi, khamsu radha'atin yuharrimna, ya, yaitu 5 kali menyusu yang mengenyangkan, ya. 5 kali menyusu, ya. 5 kali, apakah dalam sehari dia 5 kali nyusu atau, ya, berturut-turut, sekarang nyusu, besok lagi sampai 5 kali, maka itu dianggap sebagai saudara susu, ya. Terus yang berikutnya adalah yang haram permanen karena perkawinan, yaitu ibu tiri, ya. Jadi seorang punya ayahnya ini, ya. Misal ayah kita menikah lagi, ya, ibu tiri itu kan, maka dia haram, ya, buat kita. Misalnya ayahnya sudah meninggal, oh karena ibu tirinya masih muda nih, ya, anak tiri mau menikahin ibu tirinya nggak boleh, ya, haram secara permanen, ya, itu ibunya. Kemudian menantu perempuan, ya, seperti itu. Kemudian mertua perempuan, ini permanen, ya, ingat, permanen. Arti tetap mahram kita, walaupun kita dengan istri kita sudah bercerai, dengan mertua tetap, ya, masih itu sebagai mahram. Kemudian anak tiri perempuan, ya, anak tiri perempuan. Ya, ini ada catatan, ya, biasa dikasih bintang catatan, ya. Orang iklan juga suka gitu kan, iklan dapat hadiah sekian tapi taruhin bintang, oh syarat dan ketentuan berlaku, ya. Nah ini juga, ya, anak tiri, syaratnya apa? Syarat ketentuannya, ya, kalau dia setelah bercampur dengan ibunya, ya, seorang misalnya menikah, akad nikah nih, ambil seorang janda yang punya anak perempuan, ya. Setelah akad nikah, dia belum bercampur dengan ibunya itu, dengan wanita yang si janda ini, kemudian misalnya meninggal,
maka karena dia belum bercampur dengan si wanita tadi, dia boleh menikah dengan anaknya misalnya, ya. Seperti itu. Selama belum bercampur, ya. Kalau sudah udah bercampur, maka anaknya menjadi mahram yang permanen, ya. Ini secara cepat saja saya jelaskan, dan ini ada di surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Nah, selain yang ini ada yang haram temporer. Artinya haramnya tidak selamanya, ya. Yaitu pertama yang menggabungkan dua saudari, ya. Ya, seorang menikah dengan seorang wanita, dia punya adik, ya, perempuan. Oh, kita mau nikahin dua-duanya, nggak boleh, ya. Tapi kalau misalnya sudah kakaknya sudah meninggal, ya, misalnya, atau dia bercerai, ya, tapi umumnya meninggal, ya, meninggal, kemudian dia menikah lagi dengan adiknya, itu boleh, ya. Artinya ketika dia gabungkan dua ini nggak boleh, haram. Haramnya secara apa namanya? Temporer ini. Artinya haram nggak selamanya. Kalau kakaknya meninggal, istri kita misalnya, kemudian kita mau menikah dengan adiknya, maka itu jadi boleh. Jadi ini makanya Ana bilang haramnya secara temporer, artinya nggak selamanya, seperti itu. Sama seperti ini, seorang menggabungkan istri dengan bibinya begitu, ya, itu juga tidak boleh. Kita seorang menikah, kecuali kalau istri meninggal, kemudian dia menikah dengan bibinya istri, ya, itu boleh, ya. Kalau digabungkan sama istrinya kita nikahin, bibinya istri juga kita nikahin, itu tidak boleh. Ini juga menunjukkan, lihat ya, kalau yang haram temporer ini juga bukan mahram, ya, batal wudhu tetap. Jadi makanya tadi ipar itu, adik ipar itu tetap batal wudhu, ya. Nggak boleh berdua-dua nama adik ipar. Kalau nggak ada istrinya kita, ya, nggak boleh. Ini dilarang. Bahkan ini sering kejadian, artinya hal-hal yang diharamkan bisa terjadi. Makanya Rasulullah pesankan benar-benar, alhamu, kata al-maut. Ipar itu bagaikan kematian, maksudnya itu bahaya, jangan nganggap sepele. Oh, ini kan adik ipar istri saya, adik istri saya gitu, ipar saya. Belum, kan dia tetap mahram, ya, dia tetap batal wudhu, ya, seperti itu. Dengan bibinya juga seperti itu, ya. Menikah lebih dari 4 ini haram, ini nggak boleh, ya. Tapi secara temporer, kalau misalnya ada yang meninggal 1, ya, dia istrinya udah 4, ada yang meninggal, ya boleh tambah lagi, ya, supaya tapi tetap jumlahnya jadi 4, ya. Ada orang seperti itu, ya. Ibarat ban mobil ada hilang 1, kayaknya oleng dia. Jadi itu. Ini saya terangkan secara cepat aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan baru gitu. Saya mau fokus nanti ke yang di sini, ya. Kemudian wanita yang masih dalam masa wanita yang bersuami, ya, dia masih ada suaminya, ya haram lah, ya. Wanita bersuami itu haram dinikahi. Tapi kalau dia sudah bercerai, ya, dan sudah habis iddahnya, ya, jadi boleh lagi kan, ya, kan ini haram temporer. Wanita yang masih iddah, masih dalam masa iddah, artinya dia sudah dicerai oleh suaminya, tapi masih dalam masa iddah, itu pun masih tidak boleh, ya, masih haram, ya. Kalau udah lepas masa iddahnya baru, ya, kita boleh. Karena status wanita yang masih dalam iddah ini statusnya dia masih istri dari suami tersebut. Oleh karena itu jika suaminya meninggal dunia, dia masih dalam masa iddah, dia udah dicerai sama istrinya, sama suaminya. Ternyata suaminya meninggal dunia dalam masa iddah, si istri masih dapat waris. Oleh karena itu masa iddah penting untuk dihitung, ya. Allah katakan dalam surah At-Talaq, wa ahsul iddah. Hitunglah masa iddah tersebut. Berikutnya adalah istri yang sudah ditalak 3, ya. Seorang mentalak istrinya, ya, talak
pertama, rujuk lagi misalnya. Setelah kedua masih bisa rujuk. Kemudian setelah talak yang ketiga, dia nggak bisa rujuk lagi. Ini jadi haram dia nikahin. Haramnya apa selama-lamanya? Enggak juga. Kecuali kalau si wanita itu, istri yang sudah ditalak 3 sudah menikah dengan wanita lain, dengan suami lain, kemudian dengan tanpa rekayasa, ya, wanita tadi diceraikan misalnya, dan sudah lepas iddah, baru yang suami pertama tadi, mantan suami yang pertama itu boleh menikah lagi. Ini kan temporer ya, tapi tidak direkayasa. Ini ada masalahnya menarik. Ini banyak kejadian karena salah penerapan masalah talak. Ya, ini juga penjelasannya unik dan panjang ya. Nanti kalau mau ditanyakan silahkan. Yang terakhir, yang berikutnya adalah wanita musyrik. Wanita yang musyrik, ya, arti penyembah berhala, ya, itu haram, ya, dinikahi. Ya, ini haramnya apa? Temporer ya. Kalau dia masuk Islam, ya jadi halal, ya gitu ya. Nah, wanita musyrik bagaimana dengan ahlul kitab? Ya, wanita ahlul kitab. Musyrik di sini penyembah berhala, ya, yang bukan Yahudi maupun Nasrani. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani itu ada ketentuan khusus yang akan kita bahas nanti, ya. Terakhir, mungkin dulu di slide yang pertama yang Anda terangkan, Anda lupa menerangkan memasukkan wanita pezina, pelacur. Itu juga haram, ya, dinikahi. Berdasarkan surah An-Nur ayat 3. Nanti juga kita baca ya. Ini An-Nur ayat 3, ya, soal wanita pezina. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dalam surah An-Nur, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Nah, ini disamakan dengan wanita pezina, pelacur dengan musyrikah, seorang wanita musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin, dan ya, wanita pezina tidak boleh menikahinya kecuali si pezina juga, au musyrik, atau seorang musyrik. Wa hurrima, di sini ada kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan hal itu bagi kaum mukminin. Tapi di sini ya sama ya, temporer juga. Sama seperti musyrik. Ya, kalau musyrik kalau dia tobat masuk Islam, ya boleh. Begitu juga si wanita pezina ini, kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, dia tinggalkan perzinahannya, itu ya boleh lagi, ya, seperti itu, ya. Untuk masalah dari ayat 221 juga nanti kita akan baca Al-Maidah, ya, ayat 5, tentang bagaimana masalah wanita ahlul kitab, ya. Ini sedikit ada nanti beda pendapat, tapi saya sengaja juga di sini bawa, bukan dari Al-Quran, ada bawa kitab fiqih, Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Kita lihat ya nanti ya. Tapi sebenarnya dari Al-Quran gambarannya akan jelas sekali, ya, akan jelas sekali. Kita akan baca ya surah yang pertama Al-Baqarah ayat 221 seperti yang di sini ya, ayat Al-Baqarah ayat 221, kemudian Al-Maidah ayat 5, ya, Al-Maidah ayat 5, ya. Marilah kita awali seperti biasa, kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami kitab Allah, juga membersihkan hati-hati kita dari segala
penyakit hati, al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, terutama sekali al-muwaqqif li hadzal masjid, keluarga Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, dan juga orang-orang yang berjasa kepada kita, dan juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Kita ke Al-Maidah ayat 5 halaman 107 ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita baca ya ayat ya surah Al-Baqarah 221. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi atau jangan kalian menikah ya dengan al-musyrikat, wanita-wanita musyrik. Ya, wanita-wanita musyrik, wanita-wanita penyembah berhala, penyembah patung dulu ya. Atau penyembah api dulu, penyembah matahari ya. Itu namanya musyrikat. Hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Ya, kalau mereka sudah beriman, silakan kayak itu boleh. Ya, jadi boleh. Lihat, saya garis besar di sini, saya garis bawahi di sini, hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Allah tidak katakan hatta yuslimna. Ya, hatta yuslimna, sampai mereka Islam, enggak. Sampai mereka beriman. Lihat tingkatan iman lebih tinggi dari Islam. Maksudnya apa? Ya, sekarang ini banyak ya
Kasihan wanita-wanita keluarga yang memiliki anak gadis, dia tertipu, ya. Misalnya ketika datang seorang, ya, yang kaya, ganteng, misalnya melamar anaknya, tapi ternyata dia non muslim. Kemudian karena dia cinta kepada anak kita, anak gadisnya ini misalnya, kemudian dia mengaku, kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Nah, sebenarnya ya, kalau berdasarkan ayat ini, ya, jangan diterima dulu. Lihat benar nggak keislamannya. Apa dia masuk Islam karena pengen mendapatkan wanita? Secara hukum fikih, ya, secara hukum kalau dia sudah bersyahadat, kemudian kita nikahkan, sah nikahnya, ya. Karena Islam itu, seorang yang masuk Islam, maka ya, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berlaku baginya segala hukum Islam, ya. Artinya boleh dia saling menikah. Akan tetapi lihat kalimatnya ini, Al-Quran teliti sekali. Al-Quran, ya, menjaga kita supaya jangan kita ini kejeblos, ya. Allah kita katakan tidak hatta yuslimna, tidak sampai mereka masuk Islam, tidak, tapi hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Ya, sebab banyak kalau orang hanya mengaku Islam, ya, kejadian kan, terutama kalau anak kita itu seorang wanita, ya, kita punya anak gadis, datang pemuda yang asalnya musyrikah, kemudian dia mau melamar, ya, kita nggak terima karena dia seorang musyrikah, ya. Kalau wanita kita perempuan, baik dia musyrikah atau dia ahli kitab, nggak boleh, ya, tetap haram. Apakah dia Yahudi atau Nasrani, nanti ahli kitab ini kita akan bedakan kalau bagi laki-laki, ya. Tapi kalau bagi perempuan, ya, kalau ada seorang laki-laki, seorang musyrik atau dia ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, tidak boleh, ya, tidak ada sedikit pun ayat yang membolehkan itu. Itu tidak boleh. Nah, ini karena tidak boleh, akhirnya dia masuk Islam deh. Kan jadi boleh tuh. Tapi Allah ingatkan hatta yu'min, sampai mereka beriman dulu. Sebab dulu orang-orang Badui setelah perjanjian Hudaibiyah itu banyak berbondong-bondong masuk Islam. Mereka katakan, wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Lalu, ya, Allah katakan qul lam tu'minu, Allah katakanlah ya Rasulullah, mereka belum beriman, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami sudah Islam. Nah, kalau Islam benar diterima, ya. Tapi kalau dikatakan dia sudah beriman, belum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan itu belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Kalian sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kalian muslim. Tapi keimanan itu perlu pembuktian, ya. Oleh karena itu, seorang misalnya ada yang asalnya non muslim melamar anak kita, dia bilang dia baru masuk Islam, ketika dia mau menikah dengan anak kita, jangan buru-buru, buktikan dulu keimanannya, buktikan dulu keimanan. Sebab banyak, ya, kita tahu, mungkin sering dengar di media sosial bagaimana seorang wanitanya muslimah dinikahi oleh seorang yang asalnya non muslim, kemudian dia masuk Islam, dinikahin, setelah dinikahin dibawa, kemudian dikembali murtad, ya, akhirnya si anak perempuannya juga murtad, masuk ke dalam agama Kristen seperti itu. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala udah ingatkan hatta yu'minna, bukan hatta yuslimna. Ini, ya, kita ingatkan, ya, hati-hati seperti itu, ya. Allah kemudian mengatakan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak perempuan
itu lebih baik dari seorang musyrikah, walaupun si musyrikah ini menawan kalian, menarik hati kalian. Ya, dia cantik, dia kaya, ya, dia keturunan orang bangsawan misalnya. Walau ajabatkum, seorang hamba saya masih lebih baik dari mereka. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan. Kalau tadi jangan menikah, la tankihu. Kalau ini jangan kalian nikahkan, artinya jangan kalian nikahkan anak gadis kalian, adik kalian, ya, kepada al-musyrikin, kepada seorang musyrik. Ya, hatta yu'minu, sama seperti di atas, sampai mereka benar-benar beriman. Bukan hatta yuslimu, ya. Allah katakan wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum. Seorang hamba sahaya yang mukmin itu lebih baik dari seorang musyrik walaupun mereka mengagumi kalian kagumi, ya, membuat kalian kagum, membuat kalian tertarik, ya, karena kekayaannya, karena pangkatnya, karena keturunannya misalnya. Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu akan, ya, menyuruh ke api neraka, mengajak ke neraka. Jadi anak kita jangan sembarangan dikasih, ya, nanti dibawa ke neraka. Ya, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni, dan Allah menyeru mengajak kepada surga dan ampunannya, biiznihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar supaya mereka mengambil pelajaran. Ini tentang pengharaman wanita musyrikah, ya, dan pengharaman, ya, menikah dengan wanita musyrikah, maupun, ya, pengharaman wanita yang muslim, ya, menikah dengan seorang musyrik. Ya, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala baik laki-laki ataupun perempuan kalau musyrik tidak boleh, ya. Berikutnya, bagaimana kalau seorang kitabiyat, ya, seorang wanita, ya, seorang laki, ya, seorang laki mau menikah dengan wanita ahli kitab, ya. Nah, wanita ahli kitab Allah bedakan di sini, berbeda dengan wanita musyrikah, ya. Ahli kitab itu, ya, Yahudi dan Nasrani, ya. Kan ahlul kitab itu mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, gitu, ya. Tetap Allah bedakan di sini, di Al-Qur'an dibedakan. Baca surah Al-Bayyinah, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang yang kafir. Siapa mereka yang kafir? Termasuk kategori kafir, ya. Min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, dari orang musyrikin. Jadi Allah bedakan antara ahlul kitab dan al musyrikin. Suka orang bilang, kan iya kan, ini ahlul kitab kan musyrik juga, gitu kan, ya. Menganggap musyrik juga. Tidak. Allah nggak tahu? Atau ketika turun ayat Quran ahlul kitab itu belum mentahrif Injil? Sudah tahrif. Injil itu sudah dirubah 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Ya, Nabi Isa wafat, ya, diangkat ke langit. Ya, 300 tahun kemudian sudah dirubah, ya, Injil itu. Jadi pada zaman Nabi Muhammad sudah berubah Injil, memang sudah apa? Jadi sudah banyak di antara ahlul kitab yang mempertuhankan, ya, Nabi Isa seperti itu. Arti menganggap anak Tuhan lah, seperti itu. Itu kan sebenarnya secara kategori dia musyrik tetap, ya. Kategori, tapi secara klasifikasi dia tetap disebut sebagai ahlul kitab. Nah, ini dikhususkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, ya.
karena dia masih memegang kitab samawi ya. Dalam kitab samawi yang mereka pegang itu ya, di sana kalau ada yang bersesuai dengan Al-Qur'an itu berarti itu yang apa? Itu yang benar. Tapi ketika di sana bertentangan dengan Al-Qur'an, itulah yang muharraf ya. Lihat di sini, ini penegasan dari Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Maidah kita baca, yang tadi kita baca, Al-Yauma ya, ayat surah Al-Maidah ayat 5 ya. Ini Al-Maidah adalah surah terakhir ya. Surah terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau bilang, oh ini ayat ini dinasikh misalnya, enggak, ini ayat terakhir kok. Ya, ini surah terakhir. Tapi nanti perhatikan ya, bukan berarti wah ini menganjurkan. Tidak, kita nggak menganjurkan. Ayatnya pun bukan menganjurkan, tapi membolehkan. Tentu seperti yang Anda bilang tadi, ada syarat dan ketentuannya. Ya. Nanti kita lihat dari ayat Quran. Kita baca dulu. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 ya. Hari ini dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, segala sesuatu yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan-makanan dari ahlul kitab itu halal buat kalian. Ya. Jadi dengan dengan ahlul kitab, misal kita punya tetangga Nasrani atau Yahudi, ya, saling berbagi makanan. Kalau kita tahu itu bukan makanan babi atau apa ya, makanan lain, itu halal ya. Wa ta'amuhum hillul lakum ya, wa ta'amu alladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan dari ahlul kitab halal buat kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian juga halal buat mereka. Nah, berikutnya ya, seperti yang sedang kita bahas sekarang ini. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidina akhdan. Begitu juga halal wal muhsanatu minal mu'minat. Orang-orang yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminat. Muhsan di dalam Al-Qur'an, lihat keunikan bahasa Arab ya. Di dalam Al-Quran makna muhsanah itu ada 3 makna. Arti muhsan orang yang, artinya yang pertama yang menjaga kehormatannya, al-muhsanat. Al-muhsanat juga bisa berarti al-mutazawwijat, arti wanita-wanita yang sudah menikah disebut juga al-muhsanat. Al-muhsanat juga bisa berarti wanita-wanita merdeka. Ini ya disebutkan ya dalam surah An-Nisa ya. Dalam surah An-Nisa ada keterangannya seperti itu ya. Kita kembali lagi kepada Al-Maidah ayat 5 ini. Jadi wal muhsanatu minal mu'minin, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminat. Ya, jadi walaupun mukminat ya, kita itu kalau mencari istri jangan sembarangan. Yang enggak menjaga kehormatannya seperti tadi. Ya, wanita pelacur ya enggak boleh kan gitu. Makanya Allah berikan ketentuan di sini ya, al-muhsanat minal mu'minat, dari wanita-wanita yang mukmin. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, yang wanita baik-baik dari ahlul kitab. Min qablikum, jadi orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu kitab Taurat dan Injil. Idza ataitumuhunna ujurahunna, kalau kalian memberikan kepada mereka maharnya, muhsinina ghaira musafihin, ya, dengan melakukan perbuatan yang menikah, bukan dengan berzina. Ya, muhsinin dengan menjaga kehormatan, yaitu dengan menikah, ghairu musafihin, bukan ya untuk berzina, ya. Wala muttakhidhi akhdanin, atau bukan dijadikan sebagai wanita simpanan
atau istilah sekarang teman tapi mesra gitu ya. Tapi benar-benar dinikahi ya. Ini ketentuan ini ya Allah katakan artinya halal itu. Artinya kalau ada seorang laki-laki muslim menikah